Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan dan akhwat para jemaah Masjid Al-Ikhlas Duku Bima Bekasi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mulai pekan ini kita akan membahas surat yang baru, surat Al-An'am, surat ke-6. Dan surat Al-An'am ini adalah surat Makkiyah ya. Surat Makkiyah yaitu diturunkan sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke kota Madinah. Adapun surat-surat sebelumnya yaitu surat Al-Baqarah, kemudian surat Ali Imran, kemudian surat An-Nisa, surat Al-Maidah, semuanya surat Madaniyah. Dan surat Makkiyah yang terpanjang pertama ini adalah surat Al-An'am, diturunkan sebelum Nabi SAW berhijrah ke kota Madinah. Bahkan sebenarnya menyebutkan ya, sebagaimana datang dalam riwayat, surat Al-An'am turun sekaligus. Kita tahu sebagian surat-surat yang lain turun bertahap, tidak sekaligus ya. Surat Al-An'am turun sekaligus. Jadi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma beliau berkata, nazalat suratul An'am bi Makkah lailan jumlatan. Yaitu surat Al-An'am turun di Mekah di malam hari jumlatan, langsung seluruhnya. Ya haulaha sab'una alfa malakin yaj'aluna haulaha bitasbih. Yaitu dibawa oleh 72 malaikat sekitar surat tersebut ya. Kemudian mereka bertasbih. Jadi turun di Mekah dengan sekaligus secara dari awal sampai akhir. Ini tentang surat Al-An'am. Adapun dinamakan dengan surat Al-An'am, Al-An'am artinya binatang-binatang ternak ya, kambing, kemudian onta, kemudian sapi ya. Kenapa dinamakan dengan surat Al-An'am? Tentunya pada surat-surat sebelumnya juga telah disebut lafal Al-An'am. Al-An'am sudah disebut dalam surat-surat sebelumnya, tapi lafal An'am ini menjadi istimewa dalam surat Al-An'am karena disebutkan berulang-ulang. Allah Subhanahu wa taala berfirman di antaranya, wa qalu hadhihi an'amun wa harsun. Demikian juga wa minal an'ami hamulatan wa farsha. Di antara binatang ternak ada yang digunakan untuk mengangkut, ada yang digunakan untuk dimakan dan yang lainnya. Wa an'amun la yadhkuruna ismallahi 'alaiha. Dan ada binatang-binatang ternak yang disembelih tidak disebutkan nama Allah. Jadi ada berulang-ulang perincian tentang Al-An'am ya. Berkaitan dengan Al-An'am yang diagungkan, binatang-binatang ternak yang diagungkan oleh musyrikin Arab. Ya, sehingga surat Al-An'am diambil nama surat Al-An'am dari pengulangan kata Al-An'am yang berulang-ulang dalam surat ini. Inilah sebab dinamakan dengan surat Al-An'am. Karena ketika suatu surat diberi nama, maka dipilih suatu yang khas atau istimewa dalam surat tersebut sehingga mencirikannya, ya, sehingga tahu oh surat yang ini ya, sehingga dia tercirikan dibandingkan dengan surat-surat yang lain. Adapun topik daripada surat ini sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Sa'di rahimahullah, beliau berkata, "I'lam anna hadhihi surah al-karimah qad ishtamalat ala taqrir at-tauhid bi kulli dalilin aqli wa naqli." Ketahuilah bahwasanya surat yang mulia ini mencakup pembahasan tentang tauhid dengan dalil secara akli, yaitu secara logika, wa naqli, dan dalil secara dalil. Bal kadat an takuna kulluha fi sya'ni tauhid. Bahkan hampir-hampir seluruh surat Al-An'am dari awal sampai akhir hampir-hampir seluruhnya berkaitan dengan tauhid. Wa mujadalatil musyrikin billahi al-mukadzibin li rasulih. Dan juga surat ini membahas tentang bagaimana mendebat orang-orang musyrikin dan juga orang-orang yang mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi surat ini sebenarnya berkaitan dengan tauhid, bagaimana dalil-dalil tauhid, syubhat-syubhat yang dilantarkan oleh orang kaum musyrikin dan bagaimana membantah mereka. Maka perlu bagi kita untuk menanamkan atau memperkuat tauhid kita mempelajari tentang surat Al-An'am. Tadi kata Syekh Sa'di rahimahullahu taala hampir seluruhnya berbicara tentang tauhid dan membantah kaum musyrikin Arab yang mereka melakukan kesyirikan dan juga orang-orang mendustakan kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kalau kita bandingkan dengan surat Al-Maidah sebelumnya sebagaimana telah kita selesaikan pembahasannya, di surat Al-Maidah Allah membantah pemikiran-pemikiran orang-orang ahlul kitab
musyrikin dari kalangan ahlul kitab. Kemudian pada surat berikutnya surat Al-An'am yang kita bahas ini berkaitan dengan musyrikin para penyembah berhala. Musyrikin para penyembah berhala yang mengingkari hari kebangkitan dan mengingkari Al-Qur'an, mengingkari Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana syubhat-syubhat yang mereka lontarkan dan bagaimana bantahan terhadap mereka. Ini kira-kira topik dari surat Al-An'am. Baik, kita masuk pada pembahasan surat Al-An'am. Allah Subhanahu wa taala berfirman di awal surat Al-An'am, Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur, tsumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Ini kita tuliskan. Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah. Perhatikan ini, segala puji bagi Allah. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Dan ada sekitar 5 surat dalam Al-Qur'an yang Allah buka dengan alhamdulillah, yaitu pertama surat Al-Fatihah, ya, kemudian surat Al-An'am, kemudian surat Al-Kahf, kemudian surat Saba, kemudian surat Fatir. Ini kelima surat ini dibuka dengan alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menciptakan kegelapan dan cahaya. Tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Kemudian orang kafir ternyata mereka mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan alhamdu? Alhamdu artinya memuji, ya, memuji dengan sifat-sifat yang sempurna, sifat-sifat sempurna, ya, disertai kecintaan dan pengagungan, itu namanya alhamdu. Ya. Dia berbeda dengan al-madah. Jadi ada alhamdu, ada berbeda dengan al-madah, ya. Al-madhu ini juga artinya memuji. Tetapi memuji tidak harus disertai dengan kecintaan dan pengagungan. Contoh memuji. Kita misalnya memuji singa, memuji macan atau memuji benda-benda mesin misalnya tanpa disertai kecintaan dan pengagungan. Berbeda kalau kita mengatakan alhamdu, yaitu pujian, memuji disertai dengan menyebutkan sifat-sifat sempurna yang dipuji tersebut, disertai dengan kecintaan dan pengagungan. Maka alhamdulillah lebih spesifik daripada al-madah. Makanya al-madah memuji bisa berkaitan dengan benda mati, bisa benda hidup. Adapun kalau alhamdu disertai dengan pengagungan dan dengan kecintaan, ya. Kenapa ketika kita memuji alhamdulillah, kita sedang di sini Allah memuji dirinya sendiri. Alhamdulillah, Allah yang bilang segala puji bagi Allah. Kemudian Allah sebutkan sifat-sifat mulianya yang telah menciptakan langit dan bumi, yang telah menciptakan kegelapan dan terang benderang dengan cahaya. Allah sebutkan yang merupakan sifat-sifat spesial Allah Subhanahu wa taala. Baik. Mungkin yang bertanya, kenapa tidak kita sebutkan asyukru lillah? Bedanya kalau alhamdu yaitu kita memuji pujian kepada Allah Subhanahu wa taala karena sifat-sifat yang mulia pada Allah tersebut, ya. Berbeda dengan asyukru. Kalau kita mengatakan wasyukru lillah, segala syukur kepada Allah, biasanya kita tidak mengucapkan wasyukru lillah kecuali karena berkaitan dengan nikmat yang kita rasakan. Berkaitan dengan nikmat yang kita rasakan. Ketika kita dapat nikmat, maka kita berkata syukur kepada Allah. Tapi kalau alhamdu, taruhlah kita nggak dapat nikmat, tetap Allah alhamdu. Kenapa? Karena Allah sendiri memiliki sifat-sifat yang mulia, sifat-sifat yang sempurna, yang menjadikan kita akhirnya memujinya. Apalagi disertai dengan nikmat yang kita rasakan. Ya, apalagi disertai dengan nikmat yang kita rasakan. Beda dengan kalau syukur, dia lebih spesifik, yaitu memuji Allah pada nikmat yang dia rasakan. Ya, pada nikmat yang dia rasakan. Adapun alhamdu, dia lebih umum. Berkaitan dengan nikmat yang dia rasakan, kalaupun dia tidak merasakan nikmat tersebut, Allah dipuji secara zatnya karena sifat-sifat yang mulia. Itu namanya alhamdu. Ya. Taib. Di sini ada alif lam. Alif lam disebut alif lam al-istighraq, artinya segala. Ya.
segala puji. Makanya kalau kita artikan alhamdulillah itu segala puji lillah. Lam di sini al-istihqaq namanya, ya. Bahasa Arab yaitu hanya milik Allah. Ya, kalau kita artikan hanya milik Allah. Artinya apa? Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang berhak dipuji dengan segala bentuk pujian hanya Allah Subhanahu wa taala. Adapun makhluk mungkin dipuji tapi dari sebagian sisi. Ya, karena tidak ada yang sempurna, kesempurnaannya pada sebagian sisi. Adapun Allah Subhanahu wa taala dialah yang satu-satunya berhak untuk dipuji dari segala sisi, ya. Disertai dengan pengagungan dan kecintaan, ya. Kita terkadang memuji makhluk belum tentu kita mengagungkan dan belum tentu kita mencintai, itu pun hanya sebagian sisi. Adapun Allah, maka dialah yang berhak dipuji dari segala sisi karena Allah Maha sempurna dari segala sisi. Setelah itu Allah sebutkan tentang sifatnya, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard, dialah yang telah menciptakan. Khalaqa artinya menciptakan, samawat ini jamak, as-samawat langit-langit, wal ard adalah satu tunggal, ya. Tetapi sebagaimana telah datang dalam ayat yang lain bahwasanya bukan cuma langit yang jamak yang banyak, bumi juga banyak, ya. Seperti dalam akhir surat At-Talaq Allah berfirman, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahunna yatanazzalu amru bainahunna. Dialah Allah yang telah menciptakan 7 langit, wa minal ardi mithlahun, dan Allah juga menciptakan bumi yang semisalnya. Sehingga para ulama menafsirkan ayat tersebut sebagaimana bumi 7 langit 7 lapis, bumi juga 7 lapis, ya. Dan juga datang dalam sebagian hadis, man iqtata'a, ya, shibran minal ardi zulman, barang siapa yang mengambil satu jengkal tanah dari saudaranya dengan kezaliman, tuwiqahu, ya, yaumal qiyamati sab'a aradin, maka dia akan digantungkan dengan 7 lapis bumi pada hari kiamat kelak, ya. Ya. Karena kalau kita punya tanah, misalnya kita punya tanah 5 meter kali 5 meter, ya berarti kita punya tanah bukan cuma lapis atas doang, yang di bawah juga punya kita. Maka ketika ada yang mencuri satu shibr, satu jengkal, maka pada hari kiamat dia akan digantungkan, dia menunjukkan dia dipikulkan kepadanya 7 lapis tanah, ya, dan menunjukkan bahwasanya langit berlapis-lapis, bumi juga berlapis-lapis. Setelah itu Allah berfirman, wa ja'ala adh-dhulumati wan nur, ya. Kemudian Allah menjadikan kegelapan-kegelapan dan cahaya, ya. Zulumat artinya kegelapan-kegelapan. Ini cahaya. Adapun ja'ala dalam bahasa Arab, ja'ala itu bisa maknanya ada 3. Bisa terkadang maknanya khalaqa, menciptakan, bisa artinya sayyara, itu menjadikan, bisa artinya adalah syara'a, mensyariatkan, berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau khalaqa seperti ayat ini, ja'ala di sini maknanya adalah menciptakan. Menjadikan seperti firman Allah Subhanahu wa taala, inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan. Kami menjadikan Al-Qur'an berbahasa Arab. Bukan kami menciptakan Al-Qur'an. Al-Qur'an bukan berarti diciptakan Allah, ya. Seperti Allah berfirman, inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan. Arabiyan la'allakum ta'qilun. Ya. Kalau mensyariatkan seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah yang kita sudah lewati, ma ja'alallah min bahiratin, ya, wala wasilatin wala sa'ibatin, ya, wala wasilatin wala ham. Ya. Allah tidak pernah mensyariatkan seperti kita bahas dalam surat Al-Maidah, Allah tidak pernah mensyariatkan onta-onta yang dikeramat, kambing-kambing yang dikeramatkan, tidak pernah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi orang musyrikin yang mensyariatkannya, mereka beratas nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini ja'ala namanya artinya syara'a. Kemudian ada ja'ala artinya sayyara. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan. Kami menjadikan Al-Qur'an berbahasa Arab. Bukan artinya menciptakan. Misalnya saya mengatakan, aku menjadikan pena ini terbuka tutupnya, ya.
Bukan berarti saya menciptakan pena. Ini pena tadinya tertutupnya. Kemudian saya mengatakan faja'altuhu maftuhan. Aku pun menjadikan dia terbuka. Ya, bukan berarti aku menciptakan, tapi aku menjadikan. Jadi ja'ala bisa artinya soyara, yaitu merubah kondisi atau menjadikan. Nah, kenapa saya perlu menyampaikan ini? Karena Ahlul Bidah dari kalangan Mu'tazilah, mereka berdalil bahwasanya Al-Quran adalah makhluk. Kata mereka kenapa? Karena ja'ala itu artinya menciptakan. Artinya menciptakan, maka dibantah oleh para ulama Ahlus Sunnah bahwasanya ja'ala itu maknanya bisa tiga. Terkadang menjadi maknanya khalaqa, terkadang maknanya syara'a, mensyariatkan, terkadang maknanya adalah menjadikan. Dan di antara ciri maknanya menjadikan, dia memansubkan dua maf'ul bih, memansubkan dua objek. Inna ja'alnahu, objek pertama kami jadikan dia, Al-Qur'an itu Qur'anan Arabiyyan. Maf'ul bih yang kedua yaitu Qur'an yang berbahasa Arab, ya. Baik, kalau begitu ja'ala di sini maknanya apa? Ja'ala di sini maknanya adalah khalaqa, ya. Maknanya adalah khalaqa, mencipta. Ya. Jadi artinya segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menciptakan kegelapan-kegelapan dan cahaya. Timbul pertanyaan, kenapa kegelapan-kegelapan dijamakkan plural, adapun cahaya singular atau mufrad? Kenapa? Para ulama menyebutkan bahwasanya karena cahaya dan kegelapan di sini mencakup maknawi maupun hissi. Baik yang indrawi yang kita tangkap dengan indra ataupun makna. Maksudnya di antara makna kegelapan maksudnya adalah kegelapan yang kita lihat, ya, kegelapan malam, kegelapan dalam goa, kegelapan dalam lautan, ya, kegelapan dalam tanah, banyak kegelapan, ya, dengan sumber yang berbeda-beda. Kemudian juga dari sisi maknawi seperti kegelapan kebodohan, kegelapan maksiat, kegelapan kesesatan, ya, banyak kegelapan. Kemudian adapun cahaya maknanya kepada jalan yang lurus, makanya ditunggalkan karena jalan yang lurus cuma satu, ya. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah adalah wali-wali, Allah adalah penolong orang-orang yang beriman. Yukhrijuhum minadh-dhulumat. Allah keluarkan mereka dari kegelapan kejahilan, kegelapan kekufuran, kegelapan kesyirikan, kegelapan taklid buta dan berbagai macam kegelapan. Minadh-dhulumat ilan nur, kepada cahaya yang satu, yaitu kepada jalan yang benar. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat. Adapun orang kafir, maka wali-wali mereka adalah para taghut yang mengeluarkan mereka dari cahaya menuju kegelapan-kegelapan. Inilah sebabnya kenapa kegelapan dijamakkan an-nur, dimufradkan karena nur adalah cahaya kebenaran dan kebenaran cuma satu. Adapun kegelapan itu berbagai macam kegelapan, kesesatan, banyak sekali model-modelnya. Baik. Sebenarnya Allah mengatakan di sini Allah menyebutkan 4 hal yang Allah ciptakan. Pertama as-samawat, perhatikan sini. 4 hal yang Allah ciptakan. Langit, kemudian bumi, kemudian kegelapan, kemudian cahaya. Padahal banyak hal yang Allah ciptakan selain langit, bumi, kegelapan dan cahaya. Kenapa cuma dibatasi dengan 4 perkara ini? Sebagian ahli tafsir mengatakan karena Allah surat ini sedang berbicara tentang tauhid dan ingin membantah orang-orang musyrikin, dan kita tahu bahwa orang musyrikin yang mereka sembah adalah benda-benda langit atau benda-benda bumi atau kegelapan atau cahaya. Itulah yang mereka sembah. Contoh As-Sabi'un atau firqah As-Sabi'un, yang mereka sembah adalah benda-benda langit. Yang mereka sembah adalah benda-benda langit, ya, bintang-bintang mereka sembah. Kemudian musyrikin Arab, apa yang mereka sembah? Yang mereka sembah adalah benda-benda bumi, patung-patung ini dan yang lainnya. Ahlul kitab Yahudi, Nasara menyembah Uzair, benda bumi, kemudian Nabi Isa juga di bumi. Kemudian Majusi menyembah kegelapan dan cahaya. Mereka meyakini ada 2 Tuhan yang mengontrol alam semesta, yaitu Tuhan kegelapan yang menciptakan keburukan-keburukan, dan api atau cahaya adalah Tuhan yang menciptakan kebaikan-kebaikan. Seakan-akan disebutkan 4 perkara ini karena seluruh sesembahan selain Allah tidaklah kembali kecuali kepada 4 perkara ini. Di antara hikmah kenapa Allah sebutkan
Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Dialah Allah yang telah menciptakan langit, bumi, kegelapan dan cahaya ya. Dan Allah sendiri menciptakan ini semua. Semua yang kalian sembah adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Mau sembah sapi ciptaan Allah, menyembah bumi, menyembah gunung, menyembah matahari, semuanya tidak keluar daripada langit, bumi, kegelapan dan cahaya. Setelah itu Allah mengatakan, "Tsumma alladziina kafaru bi rabbihim ya'dilun." Kemudian Allah menyebutkan summa. Ini seakan-akan mengejek. Lalu ya. Artinya lalu atau kemudian. Kemudian anehnya seakan-akan perkara yang aneh. Allah yang ciptakan semuanya, kemudian anehnya kenapa orang-orang kafir bi rabbihim ya'dilun. Ya'dilun artinya mensekutukan Allah, menyamakan. Artinya ini menyamakan Allah dengan yang lainnya. Dengan atau menyamakan selain Allah dengan Allah ya. Sama aja ya, dengan selain Allah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ada orang bilang memuji Nabi, dia mengatakan masya Allah wa syi'ta, karena kehendak engkau, karena kehendak Allah dan kehendakmu ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW marah, kata Rasulullah SAW, aja'altani lillahi niddan, kau menjadikan aku saingan bagi Allah. Dalam sebagian riwayat, aja'altani lillahi idlan, al-idl, kau menjadikan aku, idl itu pembanding. Kalau misalnya ada himar, kemudian dia bawa dua keranjang kanan, keranjang kiri, ya. Harus diisi dua-duanya supaya seimbang. Nah, dua keranjang itu dalam bahasa Arab namanya idlan, dua hal yang saling menyeimbangkan. Jadi seakan-akan Allah mengatakan, sungguh menakjubkan orang-orang kafir ini, orang musyrikin. Bagaimana mereka tahu aku yang menciptakan langit dan bumi, aku yang menciptakan kegelapan dan cahaya, kemudian mereka nekat untuk menyamakan aku dengan selainku, menyamakan Allah dengan selain Allah Subhanahu wa taala, sehingga disembah, dicintai, dijadikan tempat pengharapan ya. Padahal yang menciptakan alam semesta hanyalah Allah Subhanahu. Padahal yang mereka sembah itu juga ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi maksudnya kemudian mereka menyamakan Allah dengan selain Allah, maksudnya pada hal peribadatan ya. Padahal pada peribadatan ya, dan pengagungan dan kecintaan. Pengagungan. Bukan mereka menyamakan Allah dari sisi penciptaan, tidak. Orang musyrikin juga tahu yang menciptakan hanya Allah, tapi mereka juga beribadah kepada selain Allah, sehingga mereka menyamakan Allah selain Allah dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini ayat yang pertama. Kita lanjutkan. Setelah itu Allah berfirman, "Huwallazi khalaqakum min tinin thumma qada ajalan." Dialah Allah yang telah menciptakan kalian dari tin. Tin adalah tanah yang bercampur dengan air ya. Tanah yang bercampur dengan air untuk diolah. Tanah tersebut dicampur dengan air untuk diolah. Yaitu Allah menceritakan tentang penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam yang Allah ciptakan dari tin ya. Tsumma qada ajalan. Kemudian Allah menentukan ajalnya. Setiap manusia ada ajalnya. Kemudian kata Allah, wa ajalun musamman indahu. Dan di sana ada ajal yang kedua. Ajal kedua yang telah ditentukan oleh Allah indahu, di sisi Allah. Tidak ada yang tahu, yaitu tentang ajal kapan tiba hari kiamat. Adapun ajal tentang kematian, ya, maka Allah sudah tentukan. Dan terkadang Allah kasih tahu kepada sebagian makhluknya. Ajal kematian. Contohnya malaikat tahu tentang ajal kematian si fulan dan si fulan. Bukankah ketika seorang dalam janin, fayursalu ilaihi malak, kata Nabi SAW, diutuslah malaikat ke janin tersebut, fayu'maru bi arba'i kalimat, maka disuruh catat 4 perkara, di antaranya bikatbi rizkihi wa ajalihi, ya, wa amalihi wa syaqin am sa'id, disuruh catat tentang rezeki, tentang ajalnya. Jadi ajal manusia ini malaikat juga tahu, malaikat juga tahu. Tetapi ketika Allah berbicara tentang ajal, kapan tiba hari kiamat, kata Allah, wa ajalu musamman indahu. Ajal yang telah ditentukan di sisi Allah, tidak ada yang tahu. Ya. La yujalliha liwaqtiha illahu. Allah tidak pernah membongkar tentang, menerangkan tentang waktunya kapan, tidak ada yang tahu. Makanya ketika malaikat Jibril tanya kepada Nabi Muhammad SAW, ya Muhammad, fa akhbirni anis sa'ah, kabarkanlah kepada aku tentang kapan hari kiamat. Maka Nabi menjawab, mal mas'ulu anha bi a'lami minas sa'il, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya
aku dan engkau wahai malaikat Jibril, kita sama-sama tidak tahu. Nah, kalau manusia terbaik Muhammad SAW tidak tahu kapan hari kiamat. Kalau pemimpin malaikat terbaik Jibril tidak tahu kapan hari kiamat, terus siapa lagi yang mau tahu? Makanya itu adalah sesuatu yang sangat dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akadu ukhfiha, ya. Itu aku benar-benar menyembunyikannya kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi sudah ditentukan waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak benar timbul ramalan-ramalan belakangan ini tentang sebagian dai-dai yang kemudian meramal bahwasanya umur dunia tinggal sekian. Ini semua khurafat yang Nabi SAW sendiri tidak tahu, malaikat Jibril tidak tahu. Yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun kematian seseorang, ya maka terkadang seorang tahu, malaikat tahu. Terkadang seorang dokter mungkin bisa mengira-ngira, ya bisa mengira ini kapan meninggalnya, ya dengan medis yang dia miliki, ya. Tapi intinya, adapun hari kiamat maka tidak ada yang tahu. Wa ajalun musamman indahu thumma antum tamtarun. Kemudian kamu masih ragu-ragu tentang hari kebangkitan tersebut. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala ya mengatakan huwallazi khalaqakum min tin. Ayat berikutnya perhatikan sini. Di sini aja. Huwallazi khalaqakum min tinin thumma qada ajala. Dialah Allah yang telah menciptakan kalian dari tin. Tin tadi saya sudah sebutkan adalah tanah bercampur air. Tanah bercampur air. Tanah bercampur air ini tentunya maksudnya penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam adalah di awalnya dari tanah bercampur air. Secara sederhana Allah menciptakan Adam melalui proses sebagaimana pertama yaitu Allah mengambil dari sampel-sampel tanah yang ada di bumi. Meskipun dalam riwayat disebutkan. Makanya manusia kenapa ada yang berkulit coklat, ada yang putih, ada yang kemerah-merahan, ada yang sawo berwarna kulit sawo langsa dan macam-macam warna kulit ya. Jadi disebutkan Allah mengambil berbagai macam sampel tanah dari bumi kemudian Allah campurkan tanah tersebut dengan air maka jadilah tin. Setelah jadi tin Allah bentuk ya. Bentuk seperti bentuk manusia ya makanya Allah mengatakan khalaqal insana kal fakhar ya min salsalin kal fakhar ya. Allah ciptakan seperti al fakhar seperti tembikar. Jadi setelah dibiarkan tanah tersebut bercampur dengan air kemudian sampai berubah warna kemudian menimbulkan bau yang tidak enak kemudian Allah bentuk menjadi suatu bentuk setelah itu Allah tiupkan ruh setelah itu Allah tiupkan ruh maka jadilah Adam alaihissalam. Jadi Adam alaihissalam kemudian Allah ciptakan dari Adam dari tulang rusuk Adam Allah ciptakan Hawa ya. Ya. Wa ja'ala minha zaujaha Allah ciptakan dari Adam istrinya Hawa. Ini adalah berkaitan dengan proses penciptaan manusia pertama. Adapun manusia seterusnya, kita dan yang lainnya tentu dari air mani dan sel telur ovum ya. Tetapi Allah mengatakan huwallazi khalaqakum min tin. Allah ingatkan kalian wahai manusia seluruhnya kaum musyrikin Arab, kalian asalnya tercipta dari nenek moyang kalian Adam yang diciptakan dari tanah yang bercampur air. Kenapa Allah sebutkan tin di sini? Allah tidak menyebutkan mimma indafiq. Dalam ayat yang lain Allah menciptakan manusia dari air mani yang terpancar. Mimma imahin dari air yang hina, air mani yang hina. Dalam banyak ayat Allah jelaskan manusia diciptakan dari air yang terpancar, dari air mani yang hina. Tetapi dalam ayat ini Allah menyebutkan Allah telah menciptakan kalian dari tanah yang bercampur air itu ditinjau dari nenek moyang kalian. Kenapa? Karena orang musyrikin mereka mengingkari hari kebangkitan. Mereka mengatakan, ya, man yuhyil idhama wa hiya ramim. Siapa yang bisa menghidupkan kembali tulang-tulang ketika sudah hancur lebur dan menjadi tanah? Ya. Qul yuhyiha alladhi ansha'a awwala marrah. Maka Allah mengatakan Allah menghidupkan sebagaimana kalian dulu Allah ciptakan dari tanah. Ya mudah. Kalian mau sudah jadi tulang, jadi tanah kembali, mau dihidupkan kembali, mudah karena proses penciptaan manusia pertama juga dari tanah. Sehingga Allah ingatkan lafal tanah ini untuk mengingatkan bahwasanya kalau kalian pun sudah jadi tanah, tulang kalian sudah hancur lebur jadi tanah, mau diciptakan kembali mudah bagi Allah. Karena nenek moyang kalian awalnya juga dari apa? Dari tanah. Summa qada ajalan ini ajal kematian. Kemudian kata Allah wa ajalun musamman indahu. Ya, wa ajalun musamman indahu dan hari kebangkitan ya. Kali ini ajal kematian. Kemudian kata Allah wa ajalun musamman indahu. Kemudian ini adalah ajal hari kiamat. Hanya Allah yang tahu. Makanya Allah mengatakan indahu di sisinya. Hanya Allah yang tahu. Wa ajalun musamman indahu.
Tsumma antum tamtarun. Kemudian kalian ragu, lalu kalian ragu, perdebatkan. Itu kalian ragu apa? Kalian ragu tentang hari kiamat. Kalian ragu tentang apa yang terjadi pada hari kiamat. Kalian ragu tentang surga dan neraka. Kalian ragu. Ya. Bagaimana kalian ragu? Kalian akan dibangkitkan dan apa yang terjadi setelah hari kebangkitan sementara nenek moyang kalian diciptakan dari tanah untuk bangkitkan kalian sangat mudah kembali. Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah menggunakan kata tsumma juga sama ini seperti ini sebelumnya lalu, yaitu aneh. Kenapa kalian ragu? Seperti ini. Kalian sudah tahu Allah yang menciptakan langit dan bumi, kegelapan dan cahaya, kemudian kalian mau menyekutukan Allah. Aneh. Ini juga aneh. Allah sudah pernah menciptakan kalian mengatakan Allah tidak mampu menciptakan kembali. Aneh. Makanya mereka mendustakan hari kebangkitan. Mereka mendustakan neraka. Makanya Allah mengatakan, "Hadhihi narul lati kuntum biha tukadzibun." Ya, inilah neraka yang dulu kalian dustakan. Sekarang masuk dalam neraka tersebut. Ya, intinya mereka mendustakan hal-hal yang berkaitan dengan hari kebangkitan karena akal mereka tidak sampai. Di ayat berikutnya kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa huwallahu fis samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun." Ini juga perlu kita tuliskan ya. Wa huwallahu fis samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Artinya, dan dialah Allah yang disembah baik di langit maupun di bumi. Ya. Ya'lamu sirrakum, Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa bisikan-bisikan kalian, dan jahrakum apa yang kalian tampakkan, wa ya'lamu ma taksibun dan apa yang kalian usahakan. Baik, kita tulis tentang ayat ini insyaallah taala ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, kita tulis di sini aja. Ayat ketiga. Dialah Allah di langit dan di bumi, dan dialah Allah di langit dan di bumi, Ya'lamu sirrakum, Allah tahu sirrakum itu bisik-bisik kalian. Bisik-bisik kalian. Wa jahrakum yang terang-terangan. Wa ya'lamu ma taksibun dan Allah tahu apa yang kalian kerjakan. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada jemaah Masjid Al-Ikhlas Duku Bima, di sini ada 3 pendapat tentang makna wa huwallahu fis samawati wa fil ardi, tapi saya sebutkan 2 aja ya. Ada 2 pendapat ahli tafsir yang masyhur tentang ayat ini, dan dialah Allah di langit dan di bumi. Tafsir pertama, ya, tafsir kedua, ya. 2 tafsir. Yang pertama, dan dialah Allah fis samawati wa fil ard. Allah adalah isim mustaq yang artinya yang disembah. Allah itu artinya ma'bud atau ma'luh, yaitu disembah. Sehingga kalau kita mau mengartikan ayat ini, kita artikan, dan dialah Allah, yaitu dialah yang disembah di langit dan di bumi. Ya. Tafsiran pertama, dialah yang disembah. Jadi Allah itu maksudnya yang disembah. Ini sama dengan Allah. Karena Allah adalah isim mustaq. Dalam bahasa Arab ada artinya itu ma'luh atau ma'bud. Dialah yang disembah di langit dan di bumi. Itu tafsiran yang pertama. Dialah Allah yang disembah dan di langit dan di bumi. Tafsiran yang kedua, maksudnya dialah Allah di atas langit. Dialah Allah di atas langit, di langit, di atas langit. Kemudian wa fil ardi, kemudian seakan-akan koma, dialah langit, dan di bumi Allah tahu apa yang kalian kerjakan dan apa yang kalian sembunyikan meskipun kalian di bumi. Dan meskipun demikian, meskipun Allah di langit, Allah tahu
kegiatan kalian di bumi. Maksudnya begini. Ini maksud yang kedua, kegiatan kalian di bumi. Maksudnya kalau tafsiran yang kedua, kalau tafsiran pertama mudah artinya, dialah Allah yang disembah di langit dan di bumi. Kita tahu yang menyembah Allah banyak, malaikat di langit sekian banyak, mungkin entah berapa miliar malaikat menyembah Allah Subhanahu wa taala, dan di bumi juga disembah oleh orang kaum muslimin, orang soleh juga disembah Allah Subhanahu wa taala. Tafsiran yang kedua, dialah Allah di atas langit, wa huwallahu fis samawat, yaitu Allah di atas langit, di atas arsy tentunya. Meskipun Allah di atas langit, wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum. Meskipun demikian, apa yang kalian kerjakan di atas muka bumi, Allah tahu. Jangan kalian menyangka jarak kita dengan Allah secara jarak begitu jauh. Allah di atas langit, di atas arsy, dan arsy terlalu jauh. Kemudian Allah tidak tahu apa-apa yang kita lakukan. Enggak. Allah mengatakan, Allah meskipun di atas arsy, Allah tahu apa yang kalian kerjakan. Yang kalian sembunyikan, bisik-bisikan, yang kalian terang-terangkan. Kalian ngomong secara terang-terangan. Ya. Apa yang maksudkan sirrakum? Bisik-bisik kalian ada dua, yaitu maknanya adalah bisikan ke hati sendiri. Yang kedua, bisikan antara dua orang. Ya. Antar sesama. Ya. Apa yang kalian bisik-bisikan hati kalian, Allah tahu. Kalian bisik-bisikan dengan orang lain pun Allah tahu. Meskipun Allah di atas langit. Ini tafsiran kedua. Dan apa yang kalian bicarakan terang-terangan juga Allah tahu. Baik. Timbul pertanyaan ikhwan. Kenapa tidak cukup Allah mengatakan ya'lamu sirrakum? Selesai. Allah tahu bisik-bisik kalian. Karena kalau yang dibisik-bisikan saja Allah tahu, yang kalian sembunyikan Allah tahu, apalagi yang kalian tampakkan. Kenapa Allah harus sebut lagi ya'lamu sirrakum wa jahrakum? Allah tahu apa yang kalian sembunyikan, apa yang kalian tampakkan. Padahal kalau dikatakan Allah mengetahui apa yang kalian sembunyikan, maka otomatis kita sudah paham kalau yang disembunyikan saja tahu, apalagi yang ditampakkan. Lantas kenapa Allah sebutkan lagi apa yang ditampakkan? Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah Allah mengatakan Allah tahu apa yang kalian sembunyikan, apa yang kalian tampakkan. Maksudnya di sisi Allah yang tersembunyi maupun yang tampak sama saja, nggak ada bedanya. Karena di sisi Allah yang tersembunyi maupun yang tampak tidak ada bedanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah mengetahui. Sebagaimana Allah mengetahui yang tampak, pengetahuan Allah tentang yang disembunyikan sama persis dengan apa yang kalian tampakkan. Kemudian wa ya'lamu ma taksibun, dan apa yang kalian kerjakan ini umum yang kalian kerjakan umum. Termasuk apa? Perkara dunia dan akhirat. Ya, Allah tahu yang kalian lakukan. Kemudian ketaatan maupun kemaksiatan Allah tahu, semuanya Allah tahu. Kemudian amalan hati, amalan lisan, amalan jawari, anggota tubuh. Jadi umum Allah mengetahui apa yang kalian lakukan. Inilah dua tafsir yang masyhur. Itu ada tafsir yang lain, tapi yang masyhur dalam buku-buku tafsir dua tafsiran ini. Dialah Allah yang disembah di langit dan di bumi. Malaikat menyembah Allah, berdiri menyembah Allah, dan Allah mengetahui apa yang kalian sembunyikan, Allah tampakkan. Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Tafsiran yang kedua, Allah di langit, meskipun di langit Allah tahu apa yang kalian kerjakan di atas muka bumi ini. Makanya Allah mengatakan dalam ayat yang lain misalnya, "Aamintum man fis sama ay yakhsifa bikumul ardh." Apa kalian merasa aman tentang Allah yang di atas langit, tentang kalian maksiat di bumi? Kalian merasa aman Allah di langit, Allah akan bisa timpakan musibah kepada kalian meskipun Allah di langit. Allah tahu apa yang kalian lakukan. Baik, ini tafsir ayat yang ketiga. Kita lanjutkan. Insyaallah yang setelahnya tidak perlu kita tulis di papan tulis ya. Setelah Allah berfirman, "Wa ma ta'tihim min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin." Setelah itu Allah sebutkan tentang ini semua dalil tentang keagungan Allah, bahwa Allah sendiri yang berhak disembah, yang lain adalah makhluk tidak boleh disembah. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang bagaimana parahnya kaum musyrikin, bagaimana ngeyelnya mereka, bagaimana suka membangkangnya mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang keempat, "Wa ma ta'tihim min ayati rabbihim." Tidaklah datang kepada mereka ayat dari ayat-ayat Tuhan, yaitu mukjizat, kekuasaan Allah, ya. Dalil, burhan, argumentasi para nabi datang kepada mereka. Illa kanu anha mu'ridin, kecuali mereka berpaling dari ayat-ayat tersebut, mereka tidak mempedulikan.
Bahkan ayat-ayat mukjizat yang jelas mereka tidak peduli. Seperti dalam surat Al-Qamar kata Allah Subhanahu wa taala, "Iqtarabatis sa'atu wa ansyaqqal qamar wa iyyaru ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir." Bulan terbelah, ya. Ya. Dan kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa iyyaru ayatan," kalau mereka melihat suatu mukjizat, ya, yu'ridu, mereka berpaling, mereka tidak peduli, tidak mau mereka renungkan ini adalah bukti ada Tuhan, ini Rasulullah benar utusan Allah, mereka tidak peduli. Wa yaqulu sihrun mustamir, mereka berkata ini hanyalah sihirnya Muhammad yang terus-menerus. Muhammad itu hanya berpindah dari satu sihir ke sihir yang lainnya. Dasar Muhammad tukang sihir. Ya. Jadi Allah mengatakan dalam ayat ini, ya, ma ta'tihi min ayati rabbihim. Tidak ada satu mukjizat pun yang datang kepada mereka, tanda-tanda kekuasaan Allah, kecuali mereka kanu anha mu'ridin, mereka berpaling, mereka tidak mau berpikir. Faqad kadzdzabu bil haqqi lamma ja'ahum. Bahkan mereka mendustakan kebenaran setelah datang kepada mereka, lebih parah lagi. Setelah tahu mereka itu kebenaran, mereka justru mendustakan. Fasawfa ya'tihim amba'u ma kanu bihi yastahzi'un, dan sungguh akan datang kepada mereka, ya, tentang berita yang perkara yang selalu mereka perolok-olokan. Saya ulangi, ini ayat, dua ayat ini, ayat keempat, ayat kelima, ya. Allah sebutkan tentang tiga tingkatan orang kafir. Pertama kata Allah, "Wa ma ta'tihi min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin." Tidak datang suatu ayat Allah, argumentasi dari Allah kepada para nabinya kecuali mereka berpaling. Pertama mereka berpaling. Yang kedua, faqad kadzdzabuhu bil haqq. Mereka mendustakan Muhammad. Faqad kadzdzabu bil haqqi lamma ja'ahum. Mereka mendustakan kebenaran setelah kebenaran datang kepada mereka. Jadi sudah tahu kebenaran mereka dusta. Lebih parah yang pertama. Kalau yang pertama hanya berpaling tanpa mendustakan, bisa jadi mereka tahu benar tapi mereka tidak mau, mereka berpaling aja. Yang kedua, mereka sudah datang al-haq, kebenaran, dan mereka dustakan. Kemudian kata Allah, "Fasawfa ya'tihim amba'u ma kanu biyastahzi'un," dan akan datang berita tentang apa yang mereka olok-olokkan. Yang ketiga lebih parah, bukan hanya sekedar mendustakan, memperolok-olok. Jadi pertama, tingkatan pertama yang paling ringan hanya berpaling. Berpaling dan kafir. Yang kedua, sudah tahu kebenaran mendustakan. Yang ketiga malah memperolok-olok. Ini tingkatan yang paling parah, ya. Dan ketiganya mereka lakukan, ya. Makanya Allah mengatakan fasaufa ya'tihim amba'u ma kanu biyastahzi'un, akan datang kepada mereka kenyataan apa yang mereka dulu dustakan di dunia. Mereka dustakan hari kiamat, mereka akan dibangkitkan. Mereka mendustakan surga dan neraka. Hadhihi an-naru allati kuntum biha tukadzibun. Ini neraka yang kalian dulu dustakan, masuklah kalian neraka tersebut. Mereka dulu mendustakan zakum, ya, kata mereka apa tuh zakum? Yukhawifukum biha Muhammad menakut-nakuti kalian dengan sajaratuz zakum. Nanti mereka akan makan sajaratuz zakum tersebut. Banyak perkara yang mereka dustakan, mereka memperolok ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, akan datang suatu saat berita perkara-perkara yang kalian dustakan tersebut kalian akan rasakan. Jadi ini menunjukkan bagaimana parahnya mereka. Setelah itu Allah ajak mereka berfikir, kata Allah, "Alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarnin makkannahum fil ardi ma lam numakkil lakum." Kata Allah, tidakkah mereka melihat? Kam ahlakna, betapa banyak kami telah membinasakan min qarnin, generasi-generasi sebelum mereka. Ada kaum-kaum hebat sebelum mereka. Makkannahum fil ardi, kami telah berikan kepada mereka kekuasaan di atas muka bumi, malam numakkil lakum, yang kami tidak berikan kepada kalian wahai orang-orang Quraisy. Orang Quraisy menguasai apa sih? Apa bandingannya orang-orang Quraisy, Abu Jahal dan teman-temannya dengan kaum Ad, dengan kaum Samud? Apa bandingannya dengan Fir'aun? Apa bandingannya dengan Namrud yang berkuasa? Tidak ada bandingannya. Mereka lebih hebat daripada kalian wahai kaum Quraisy. Kalian berpikirlah, ya. Mereka lebih hebat. Tapi apa yang Allah timpakan kepada mereka? Ahlakna, kami binasakan mereka. Allah mengatakan, malam numakkil lakum, yang kami berikan kepada kaum-kaum sebelum kalian, kekuasaan yang luar biasa yang tidak kami berikan kepada kalian wahai kaum Quraisy. Warsalna samaa'a 'alaihim midrara, kami turunkan hujan yang lebat bagi mereka, nikmat. Wa ja'alnal anhara tajri min tahtihim, kami alirkan sungai-sungai di bawah mereka. Kemudian kata Allah, fa ahlaknahum bidzunubihim, namun meskipun demikian mereka membangkang, kami binasakan mereka akibat dosa-dosa mereka. Wa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin, setelah mereka binasa kami munculkan lagi generasi berikutnya. Artinya apa? Allah mengatakan kalian tuh benar-benar membangkang, berpaling, mendustakan, mengejek. Tidakkah kalian mengambil pelajaran dari umat-umat sebelum kalian? Yang umat sebelum kalian lebih hebat daripada kalian, mereka dapat nikmat yang lebih banyak daripada kalian. Tapi ketika mereka berdosa,
Fa ahlaknahum bidzunubihim, kami binasakan mereka akibat dosa-dosa mereka. Maka Allah ingatkan, kalau kalian juga berdosa sebagaimana mereka, kalian juga akan dibinasakan sebagaimana mereka. Ya. Sebagaimana mereka, ya. Jadi sini Allah ingatkan orang-orang musyrikin Quraisy yang sombong, padahal mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan umat-umat terdahulu, ya. Fir'aun, Namrud dan yang lainnya, ya. Kaum Ad, kaum Samud yang lebih hebat, tapi Allah binasakan mereka karena dosa-dosa mereka. Jadi tidaklah Allah binasakan mereka kecuali karena sebab, yaitu apa? Dosa-dosa mereka, kesyirikan dan yang lainnya. Kemudian Allah menggambarkan tentang ngeyelnya mereka, parahnya orang-orang musyrikin Arab ini. Kata Allah, "Walau nazalna 'alaika kitaban fi qirtas." Seandainya kami turunkan Al-Qur'an kepada engkau wahai Muhammad fi qirtas, dalam lembaran-lembaran kertas. Fi qirtas. Ya, karena kita tahu namanya Al-Quran ditulis di alwah. Alwah macam-macam, lauh. Ada namanya lauh yang terbuat dari tulang, ada lauh terbuat dari kayu, khasyab, ada lauh terbuat daripada ahjar, dari batu, ada lauh tertulis dari pelepah korma, dan ada lauh yang terbuat dari kertas yang mudah. Ya. Seandainya kami turunkan Al-Quran dalam bentuk buku langsung, falamasuhu biaidihim, bukan cuma itu, mereka kemudian sentuh Al-Quran tersebut, laqala alladziina kafaru, maka orang-orang kafir akan berkata, in hadza illa sihrun mubin, ini sihir. Percuma, maksudnya Allah menggambarkan seandainya Al-Quran kami turunkan langsung dari langit dalam bentuk buku, mereka pegang buku tersebut, mereka pun tidak akan beriman, ya. Makanya dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, walau fatahna 'alaihim baban minas samaa'i fadhallu fihi ya'rujun laqalu innama sukkirat absaruna bal nahnu qaumun mashhurun. Kata Allah, seandainya kami bukakan pintu langit, lantas kemudian mereka naik ke langit tersebut, ya, mereka akan berkata, kita ini hanya disihir. Innama sukkirat absaruna, mata kita tersihir, bal nahnu qaumun mashhurun, kita tersihir oleh Muhammad. Jadi apapun mukjizat yang dilakukan, mereka tidak akan beriman karena mereka sudah punya syubhat, patokan di kepala mereka, Muhammad tukang sihir. Maka Allah gambarkan bagaimana membangkangnya mereka. Seandainya Allah turunkan Al-Quran langsung seperti buku gini, tinggal dibaca, mereka pegang, mereka tidak akan beriman. Itu maksudnya parahnya kaum musyrikin Arab. Ini ayat ini seakan-akan memberi hiburan kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi ketika berdakwah, Abu Jahal tidak terima, Abu Lahab tidak terima, saudara-saudara Nabi dari suku Quraisy. Quraisy kan semua kerabat Nabi, mereka tidak terima. Maka Allah ingatkan, ya Rasulullah, memang mereka seperti itu. Mereka seperti itu. Meskipun kau datangkan mukjizat lebih daripada ini, mereka tidak bakalan beriman. Rembulan terbelah, apalagi yang kurang, mereka tidak beriman. Al-Quran yang begitu hebat, apalagi yang kurang, mereka tidak beriman. Akhlakmu yang mulia, apalagi yang kurang, mereka tidak beriman. Terus mau apa lagi? Wa qalu, bahkan mereka mengatakan ini hanya sihir, sihir yang nyata. Wa qalu laula unzila alaihi malak. Kemudian mereka bahkan punya ide. Kata mereka orang kafir Quraisy ini, laula unzila alaihi malak. Kenapa tidak diturunkan malaikat bersama Muhammad? Ya, sudah suruh malaikat turun. Kenapa Muhammad yang jadi utusan Tuhan, manusia? Kita pengin malaikat utusan Tuhan. Ya, mereka bikin ide. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walau anzalna malakan laqudiyal amru tsumma la yunzarun." Kalau kami turunkan malaikat, maka mereka akan binasa. Karena berdasarkan sunanullah, berdasarkan sunnatullah yang telah berlaku pada umat-umat terdahulu, kalau ada umat dari seorang nabi menantang, datangkan ini, kemudian mereka tidak beriman, maka akan turun azab. Akan turun azab. Sebagaimana misalnya kaum Nabi Saleh. Coba Saleh, keluarkan seekor onta betina yang sudah hamil 10 bulan, warna kulitnya putih, kemudian tinggi, keluar dari batu. Allah kabulkan, dikeluarkanlah seekor betina yang mereka minta dari batu, ternyata mereka tidak beriman, maka Allah pun binasakan mereka. Ya, artinya apa? Allah mengatakan, kalau kami pun turunkan malaikat dan kalian masih tidak beriman, maka tidak akan ditunda, azab akan turun kepada kalian. Makanya Allah mengatakan, walau anzalna malakan laqudiyal amru tsumma la yunzarun. Kalau turun malaikat, maka mereka akan dibinasakan dan tidak akan ditunda-tunda. Kemudian Allah mengatakan pada ayat berikutnya 9, walau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajulan. Seandainya kami jadikan seorang rasul dari malaikat, bukan dari manusia, la ja'alnahu rajulan, tetap kami akan menjadikan dia seorang laki-laki. Kenapa? Malaikat kalian tidak bisa lihat. Tetap malaikat ini kami akan jelmakan dia menjadi seorang manusia agar bisa membimbing kalian. Sama saja intinya, kalian harus dibimbing oleh seorang rasul dalam bentuk manusia. Kalau malaikat kalian tidak bisa lihat. Wala labasna alaihim ma yalbisun, ya. Dan akhirnya, ya, kalian akan menjadi ragu sebagaimana
kami pun akan menjadikan mereka tetap ragu sebagaimana sekarang mereka ragu. Nanti kalau kami jadikan malaikat dalam bentuk manusia, ini apa sih malaikat itu manusia? Kalian pun akan ragu. Kalian sekarang ragu, kalaupun kami turunkan malaikat dalam bentuk manusia, kalian pun akan ragu. Tidak ada manfaatnya. Jadi ini semua menggambarkan kepada Nabi bahwasanya inilah sifat madu'in atau audiens yang sedang kau dakwai seperti ini wahai Rasulullah. Kemudian kata Allah, "Wa laqad istuhzi'a bi rusulin min qablik." Allah kembali lagi tasliyah, itu menghibur Nabi. Setelah Allah hibur Nabi dengan mengatakan memang umatmu seperti itu ya Rasulullah, bersabar dalam berdakwah, memang mereka keras kepala, ngeyel, membangkang, ya suka bikin ide-ide ngawur ya. Setelah itu Allah mengatakan wala qad istuzi'a bi rusulin min qablik. Sungguh telah diejek rasul-rasul sebelum engkau. Bukan kau saja yang diejek wahai Muhammad. Rasul-rasul sebelum engkau juga diejek oleh mereka. Fahaqa bil ladzina sakhiru minhum ma kanu biyastahzi'un. Maka mereka akan ditimpa ya balasan azab atas olok-olokan mereka, apa yang mereka olok-olokan akan menimpa mereka. Mereka memperolok azab, mereka akan ditimpa dengan azab tersebut. Setelah itu Allah berfirman, "Qul siru fil ardi tsumma anzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin." Katakanlah kepada mereka wahai Muhammad, berjalanlah kalian di atas muka bumi. Tsumma anzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Kemudian lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini konteks berbicara tentang orang kafir Quraisy. Orang kafir Quraisy mereka tinggal di jazirah Arab. Dan ada kaum-kaum yang Allah sudah binasakan masih ada sisanya. Seperti apa? Kaum Samud di Jazirah di Al-Ula. Rumah-rumah mereka masih ada. Kaum Ad ada di daerah Ahqaf. Ya, mungkin dulu masih ada sisa-sisanya, mungkin sekarang sudah enggak kelihatan. Kemudian kaum Lut di daerah Sodom ya. Mereka bisa lihat ya. Mereka sudah lihat. Mereka juga tentu pernah dengar tentang kisah Fir'aun karena Fir'aun dulu kisah yang heboh di zaman tersebut. Tahu Fir'aun pernah ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah suruh berjalanlah kalian lihat bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah kemudian dibinasakan oleh Allah. Apa kalian tidak mengambil pelajaran? Jadi di antara yang boleh kita berjalan di areal-areal yang pernah ditimpakan azab oleh Allah dalam rangka untuk mencari pelajaran, bukan untuk kita selfie senang-senang ketawa ketiwi. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika para sahabat masuk ke Diyar Samud, ke perkampungan kaum Samud yang di mana gunung-gunung dipahat menjadi rumah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tadkhulu ala masakinil ladzina zalamu anfusahum illa an takunu baqin." Ya. Janganlah kalian masuk ke rumah-rumah orang yang pernah menzalimi diri mereka kecuali ke dalam kondisi menangis. Ya. Ya. Kecuali dalam kondisi menangis. Jadi boleh kita pergi ke tempat tersebut kalau dalam rangka untuk mencari pelajaran. Adapun cuma berpesiar, kemudian selfie ketawa ketiwi, maka hukumnya haram. Karena tidak boleh kita ke sana malah kita ketawa ketiwi. Ini Allah turunkan atau Allah timpakan adab seperti ini untuk kita mengambil pelajaran. Bukan untuk kita ketawa ketiwi, enggak. Tapi kalau kita untuk mengambil pelajaran diperbolehkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekarang Allah berkata, wahai kaum musyrikin, Allah lihat kaum-kaum di sekitar kalian, kenapa kalian tidak mengambil pelajaran? Kulli man ma fis samawati wal ard qulillah. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, milik siapakah apa yang di langit dan di bumi? Qulillah, katakanlah kullillah, hanya milik Allah. Semua langit dan bumi milik Allah. Mereka tahu, orang musyrikin Arab tahu. Kataba ala nafsihi rahmah. Allah telah mewajibkan atas dirinya rahmat. La yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fihi. Allah akan kumpulkan kalian seluruhnya pada hari kiamat yang tidak ada keraguan di dalamnya. Alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Di situ orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan mereka tidak beriman, ya. Ingat bahwasanya Allah Maha Rahmat, tetapi kalau kalian membangkang, kalian musyrik, kalian akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian akan mati sekarang, kalian akan dikumpulkan oleh Allah pada hari yang tidak ada keraguan di dalamnya, itu hari kebangkitan. Kemudian kata Allah, alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun, orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri. Jadi khasiru artinya rugi. Orang bisa rugi harta rugi ya dia bisa cari lagi. Dia rugi kehilangan anak istrinya, dia bisa kawin lagi, bisa punya anak lagi. Tapi kalau dia rugi dirinya sendiri, enggak ada gantinya. Terlebih lagi kerugian tersebut pada hari kiamat ternyata dirinya masuk neraka. Makanya Allah mengatakan alladzina khasiru anfusahum, yaitu orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri. Mereka tidak beriman. Sehingga mereka rugi, kapan ruginya? Bukan di dunia, mereka merugikan diri mereka dengan menjerumuskan diri mereka pada hari kiamat kelak, di hari yang mereka akan masuk dalam neraka kekal selama-lamanya. Maka ini sungguh-sungguh
orang-orang yang merugi, kerugian mereka sempurna. Ada cuma rugi anak, rugi istri, rugi kerabat, rugi harta, ya masih ringan. Artinya berat, tapi masih lebih berat lagi kalau ternyata rugi diri sendiri. Fahum la yu'minun, yaitu orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian para ikhwan dan akhwat, para jemaah Masjid Al-Ikhlas Dukuh Bima yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita pada kesempatan berikutnya masih dalam surat Al-An'am. Semoga Allah memberkahi waktu kita dan semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang semakin bertambah ketakwaan dari hari ke hari, yang setiap mengikut pengajian menambah keimanan kita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.